Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Herliansari yang pada kesempatan kali ini akan mengadakan coaching untuk supervisi akademik yang saya sendiri sebagai supervisor, dan nanti untuk coachnya adalah Ibu Astuti dan untuk coachnya adalah Bapak Heri. Baik, akan kami mulai untuk percakapan pra supervisi pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Astuti. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Desi. Bu Astuti, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Desi, Bu Desi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu. Bu Astuti, hari ini kan saya akan mengadakan supervisi terhadap coaching yang akan Ibu lakukan kepada Pak Heri. Apa Bu Astuti sudah siap? Iya Bu Desi, ini sudah sangat siap. Baik. Sebelum pelaksanaan supervisi ya Bu ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Astuti. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi inti coaching itu ada 3. Yang pertama itu presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiganya, mana yang Ibu harapkan bantuannya pada coaching hari ini untuk saya? Sebelumnya terima kasih ya Bu Desi sudah menjadi supervisi bagi coaching saya hari ini. Ini Bu, di hari ketiga kompetensi coaching tersebut, saya ingin Ibu memberikan masukan terhadap hal yang untuk mengajukan pertanyaan. Oh baik, ini nanti bagian yang mananya Bu? Apakah Bu Astuti kesulitan untuk menggali pertanyaan untuk coaching hari ini? Sebenarnya tidak Bu, hanya saja saya ingin diberi motivasi agar dapat memberi pertanyaan yang tidak terkesan menyudutkan begitu. Begitu. Baik. Dalam memberikan pertanyaan ini agar tidak terkesan menyudutkan, Bu Astuti bisa menyampaikannya secara tenang, perlahan, tapi harus tetap fokus ya Bu ya. Yang nanti tetap Ibu gali pertanyaan tersebut. Bisa dikatakan ketika coaching itu adalah sesi curhat ya Bu ya. Curhat yang bermakna, jadi bukan tentang kepo urusan orang lain, begitu Bu Astuti. Ya Bu, saya setuju dan akan saya laksanakan seperti arahan Bu. Baik, selanjutnya Bu, nanti dalam pelaksanaan supervisi, bagian mana yang ingin saya amati Bu? Keseluruhannya ya Bu, saya ingin tahu sejauh mana kemampuan saya dalam menjadi coach bagi orang lain. Oh ya, semangat sekali Bu Astuti. Oke, baik. Lalu bagaimana penilaian Bu Astuti sendiri terhadap apa yang kita kembangkan hari ini? Kalau saya sendiri merasa masih harus banyak belajar Bu, terutama dalam menyusun pertanyaan agar coach merasa nyaman dengan pertanyaan. Oh begitu, baik Bu. Dalam hal ini memang harus banyak berlatih ya Bu ya, agar kemampuan coaching kita itu jauh lebih baik. Benar sekali Bu Desi, saya sependapat. Kemudian yang terakhir nih, sebelum kita coaching, Bu Astuti itu memiliki harapan apa untuk observasi yang kita laksanakan nanti? Saya ingin menjadi coach yang baik Bu, agar bermanfaat untuk orang lain, khususnya di dunia pendidikan. Amin. Ya, semoga kegiatan observasi hari ini membawa kita pada hasil yang memuaskan ya Bu ya. Dan mari Bu Astuti dapat memulai coaching bersama Pak Heri. Jangan lupa ya Bu ya, alur tirtanya nanti dipakai. Baik Bu Desi. Baik, dan berikut ini adalah proses coaching antara Coach Astuti dan Coach Heri. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam Bu Astuti. Bu Astuti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Heri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini juga baik Bu Astuti. Bu Astuti, boleh saya minta waktunya? Ada apa ya Pak Heri? Kok tiba-tiba mencari saya? Mohon maaf Bu Astuti, saya mengganggu waktunya sebentar nggih. Ada yang ingin saya ceritakan tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Astuti. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan? Baik, begini Bu. Saya lagi bingung, galau dan juga sedih Bu. Bisa diceritakan Pak, kok bisa galau, bingung dan sedih begitu? Akhir-akhir ini murid saya di kelas itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya.
Jadi mereka seperti tidak mau memperhatikan, malah asik bercerita dengan temannya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan itu hanya 50%, Bu. Itu yang membuat saya galau. Jadi menurut Pak Heri, murid-murid Pak Heri kurang antusias seperti itu, Pak? Iya, Bu, makanya saya menemui Bu Astuti karena saya ingin punya teman untuk bercerita dan sharing dan bisa menemukan solusi dari Bu Astuti dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi menurut Pak Heri, kira-kira apa yang menurut Pak Heri harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan solusi setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Astuti. Oh begitu, Pak Heri. Jadi Pak Heri ingin mendapatkan solusi dari percakapan kita hari ini. Iya, betul, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu, terhadap murid saya yang kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak Heri, sebetulnya apa saja yang membuat murid-murid Pak Heri itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau melihat kembali terkait dengan penyebab pembelajaran saya yang monoton dan terlalu membosankan, karena saya dominan bercerita di depan murid saya, Bu. Selain itu, apa lagi Pak Heri? Saya tidak memberi kesempatan untuk berpendapat kepada murid, serta aktif berbicara pada pembelajaran saya. Jadi, murid hanya mendengarkan apa yang saya bicarakan saja. Oh begitu Pak. Jadi kira-kira apa yang Pak Heri lakukan agar murid-murid Pak Heri nanti antusias dalam pembelajaran? Kalau menurut saya, murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak monoton serta tidak membosankan, begitu, Bu. Saya sependapat dengan pendapat Pak Heri. Kira-kira langkah apa saja yang akan Pak Heri lakukan? Nah, itu Bu Astuti. Saya itu berpikir seperti ini. Yang pertama, saya harus meyakinkan diri saya bahwa saya pasti bisa membuat murid-murid saya antusias dalam pembelajaran. Nah, menurut Pak Heri, apa yang membuat murid-murid Pak Heri asik dan tidak bosan dalam pembelajaran nanti Pak Heri? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpihak pada murid, Bu. Jadi, murid itu dibuat aktif dalam pembelajaran. Diterapkan ice breaking dan juga game, supaya pembelajaran lebih menarik, sehingga anak tidak bosan dalam pembelajaran, karena tidak hanya mendengarkan guru berbicara saja. Nah, selain itu, kira-kira apa yang bisa membuat pembelajaran menjadi menyenangkan Pak Heri? Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Penyajian materi yang menarik, sehingga anak terasa senang, nyaman, sehingga materi pembelajaran dapat diserap dengan maksimal. Saya setuju dengan pendapat Pak Heri. Lalu mengenai tugas yang diberikan, kira-kira apa penyebabnya sehingga murid kurang antusias? Kemungkinan dari tugas yang saya berikan terlalu banyak, Bu, sehingga murid terasa terbebani dan kesulitan untuk menyelesaikannya. Selain itu, kira-kira apa lagi Pak yang menyebabkannya? Saya rasa saya memberikan banyak pertanyaan tanpa bertanya dulu apakah murid sudah paham pada pertanyaan yang saya berikan, dan saya juga kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Bu Astuti. Kalau boleh tahu, sumber belajar apa yang Bapak gunakan di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks di perpustakaan, Bu. Selain itu, adakah sumber belajar lain untuk pembelajaran Pak Heri? Saya pikir seperti video YouTube, artikel di blog, tulisan ilmiah di internet, dan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok dan Reels di Instagram. Betul sekali Pak Heri. Saya yakin Pak Heri bisa menggunakan dalam berbagai sumber belajar yang lagi tren tersebut. Pasti anak-anak senang dan antusias karena disajikan dengan sangat menarik
dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini Pak Heri. Iya. Jadi apa yang Pak Heri lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan, Bu, dan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti sumber dari YouTube, TikTok. Selain itu, saya akan memberi tugas yang tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid. Dan saya akan memberikan pembelajaran dan yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa dan senang dalam mengerjakan tugasnya. Misal dalam bentuk drama, puisi, lagu, dan juga laporan digital. Bagus sekali rencana Pak Heri. Semoga nanti berhasil ya Pak. Sekarang apa komitmen Pak Heri terhadap rencana ke depannya? Saya akan berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan berbagai sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid saya dalam eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan dalam pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Menarik sekali Pak Heri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan. Jadi sekarang Pak Heri sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi. Mudah-mudahan Pak Heri dapat menyelesaikan permasalahan pembelajaran Pak Heri di kelas. Dan saya ingin mendengarkan cerita Pak Heri ketika sudah berhasil nanti dalam mengatasi masalah tadi. Saya ingin mendengarkannya nanti ya Pak. Baik Bu Astuti, nanti saya kabari ya. Semoga nanti lancar ya Pak, karena ini adalah tujuan baik dari kita. Mudah-mudahan nanti berhasil. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharingnya hari ini. Sama-sama Pak, semoga aktivitas Bapak dapat berjalan dengan lancar. Nah sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Pak Heri setelah melakukan coaching hari ini? Tentunya perasaan saya merasa lebih lega Bu Astuti, karena ada yang ikut meringankan beban di hati saya, dan insya Allah saya akan segera menerapkan solusi dari diskusi hari ini Bu. Semangat ya Pak Heri. Terima kasih Bu Astuti. Ya sama-sama Pak. Sampai ketemu besok lagi ya Bu. Ya sampai jumpa besok Pak. Baik, demikian tadi proses coaching antara Ibu Astuti dengan Bapak Heri. Kemudian Ibu Astuti, sekarang saya akan mengadakan percakapan pasca supervisi yang sudah dilaksanakan antara Ibu Astuti dengan Bapak Heri. Tadi luar biasa sekali Ibu Astuti proses coachingnya. Terima kasih Bu Desi. Ya, selanjutnya ini nanti kita akan melaksanakan pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Siap Bu Desi. Baik, Bu Astuti, bagaimana kalau Bu Astuti sendiri menilai performa dan dalam kompetensi tadi, Bu? Dalam proses coaching ini, tadi saya lebih percaya diri dari sebelum-sebelumnya, Bu. Begitu, wah syukurlah ya Bu ya. Kemudian Bu Astuti sudah mulai percaya diri. Terus apa yang membuat Bu Astuti menilai demikian, Bu? Karena saya dapat menyampaikan pertanyaan dengan seperti arahan Desi tadi, dengan tenang, perlahan, namun tetap fokus pada hal yang ingin saya gali. Oh begitu, baik Bu Astuti. Sekarang apakah saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Bu, silakan. Ya, baik Bu. Tadi pengamatan saya itu Bu Astuti sudah memiliki kompetensi inti coaching ya, yang pada awal tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada 3, yakni presence, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk, Bu. Benarkah Bu? Iya Bu Astuti, benar sekali. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Astuti mendengar hal ini? Alhamdulillah Bu, jika demikian saya senang mendengarnya. Iya, tapi Bu seperti ini, ada satu hal yang memang masih bisa ditingkatkan tadi Bu. Tadi ketika Pak Heri menjawab pertanyaan ya, beberapa kali itu Ibu Astuti belum tersenyum, jadi belum hadir sepenuhnya. Jadi bisa ditingkatkan lagi untuk keramah tamahannya agar koci itu merasa benar-benar Bu Astuti hadir sepenuhnya, seperti itu Bu. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini?
Begitu ya Bu. Baik Bu, mungkin saya sedang memikirkan jawaban untuk Pak Heri. Makanya saya kurang senyum Bu. Iya, semangat terus Bu Astuti, enggak apa-apa. Terus ini tindakan Ibu selanjutnya apa ya? Terus berlatih Bu agar ketika kompetensi Mm-mm. saya dapat kuasai. Oke, dari diskusi kita ini, sekarang apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini? Kapan, di mana, siapa yang akan membantu Bu Astuti? Saya akan dengan senang hati melaksanakan coaching jika ada yang membutuhkan saya. Jadi kapan saja saya siap, saya juga akan meminta bantuan teman-teman yang telah mahir melaksanakan coaching Bu. Iya, dan ini tadi sudah saya nilai ya Bu berdasarkan oleh penilaian. Ini Bu Astuti hasilnya, hasil supervisinya. Wah, ternyata saya tidak terlalu buruk ya Bu menjadi coaching hari ini. Tentu saja tidak Bu. Terus ini yang terakhir, apa yang Ibu Astuti rasakan dari proses ini? Saya mendapatkan pengalaman lagi Bu. Dari sini saya akan terus berkembang menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih ya Bu Desi. Ya, sama-sama Bu Astuti. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses coaching.